Berasa seperti kondektur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucap salam dapat pahala, menjawab dapat pahala. Saya ucapkan salam, saya jawab sendiri biar pahala saya banyak. Kita berbagi pahala sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, saya Cak Lontong, salam lemper. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Sekolah Vokasi UGM dan juga UGM yang luar biasa. Ini adalah orkestra yang sangat luar biasa karena dalam rangka Dies ke-10 Sekolah Vokasi ya, dan juga Dies yang ke-70 untuk UGM. Saya sebenarnya dulu memimpikan diwisuda di sini. Tetapi hanya sekedar mimpi karena saya keburu bangun, jadi nggak sampai. Malam hari ini hadir Bapak Rektor. Pak, selamat malam Pak. Pak Panut, beliau saya ikuti tadi sambutan beliau, Profesor Panut Mulyono luar biasa. Cuma pantunnya yang saya tadi agak bingung. Semua kan pantun ya. Prof Panut tadi pantunnya ke pasar membeli duren. Sekolah vokasi memang keren loh. Ke pasarnya ngapain gitu. Tapi yang namanya profesor itu tidak salah karena itu hanyalah pendapat baru, bukan sesuatu yang salah. Dissenting opinion kalau untuk profesor. Ya. Jadi bukan salah. Makanya saya pengen jadi profesor karena profesor itu nggak pernah salah. Selalu kalau toh salah itu hanyalah pendapat baru. Makanya saya bangga sekali bisa hadir di sini. Nggak tahu kalau sama UGM walaupun saya nggak pernah kuliah di sini, tapi kayak ada hubungan yang nggak bisa dijelaskan gitu. Bener. Ini pertama kali saya diundang di acara Dies UGM, tapi rasanya kayak belum pernah ketemu sebelumnya. Gitu. Ini perasaan susah untuk dijelaskan. Dan ini menarik sekali di acara rangkaian acara Dies juga, Dies ke-10 Sekolah Vokasi UGM ini yang diundang pelawak, komedian. Ini menunjukkan bahwa UGM ini semua sivitas akademinya semua imannya sudah mantap. Lu bener, kalau acara sepenting Dies saja yang diundang pelawak berarti imannya sudah mantap. Karena kalau yang diundang masih ustadz itu berarti imannya masih labil. Ya kan? Imannya sudah mantap, makanya sering-sering ngundang, nggak usah nunggu Dies juga Pak, ngundang Pak. Ya, terima kasih juga saya ucapkan pada senior saya Pak Anggita Abimanyu. Mas Anggita, di mana? Mas, sehat Mas? Sudah lunas, terima kasih. Bercanda, beliau tuh kalau sama saya sudah menganggap seperti keluarga lah. Karena saya pernah dulu ketemu masuk ruangan beliau, begitu masuk langsung berdiri masang gitu, keluarga gitu, dianggap keluarga saya. Kenapa? Diusir. Oh, itu disuruh keluar ya? Pantesan saya ditarik security. Betul, makanya Prof Panut juga seperti itu. Saya dan beliau ini sudah kenal lama. Makanya tadi sore waktu berjumpa beliau saya sapa, Prof Panut. Terus beliau lama gitu mengenali saya. Siapa kamu ya gitu. Kenal lama gitu. Begitu. Karena kalau saya sapa, Prof Panut, Cak Lontong, itu kan namanya kenal cepat. Nah, ini karena beliau tadi, kamu siapa lama itu, jadi kenal lama itulah. Dan hubungan emosional kita sangat dekat. Saya dengan beliau itu hubungan emosionalnya dekat, makanya kalau deket-deket saya beliau sering emosional. Makanya ini kalau kita lihat sengaja beliau duduknya agak ke belakang takut emosi. Tapi saya akan sapa terlebih dahulu, ini berkaitan dengan nama, jadi saya mohon maaf saya akan membaca. Dan untuk untuk membaca saya perlu kacamata, bukan apa-apa, ini kacamata nggak ada yang punya.
Saya bukan pamer, bukan limited edition, bukan. Tadi di ruang tunggu belakang ada kacamata kan. Ini punya siapa? Saya tanya nggak ada, terus saya pakai gitu. Makanya nggak ada yang punya. Kalau ada yang punya kan dipakai sama yang punya. Saya ingin menyapa yang terhormat Rektor UGM Profesor Insinyur Panut Mulyono M.Eng D.Eng IPU ASEAN Eng. Luar biasa. Saking pinternya itu gelarnya sampai baca aja capek. Ini belum mendapatkannya ya, mendapatkannya luar biasa. Nama membawa rasa Prof. Panut. Para dosen dan mahasiswa pasti manut. Nah, jadi makanya beliau cocok kalau jadi rektor karena dosen dan mahasiswa pasti menurut. Gitu. Mulyono. Mulyo tercipta di sini dan di sono. Wah, jadi di mana-mana menciptakan kemuliaan. Tepuk tangan buat rektor kita tercinta. Nah, jadi makanya beliau cocok kalau jadi rektor karena dosen dan mahasiswa pasti menurut. Gitu. Tadi pagi saya datang di Jogja langsung disambut langsung oleh Dekan Sekolah Vokasi UGM. Luar biasa. Bapak Wikan Sakarinto ST MSc PhD. Wah, anak gelar. Kalau dosen ini orang pintar-pintar gelarnya panjang-panjang. Saya sebenarnya juga lulusan teknik. Cuma saya di ITS dulu ya. Jadi saya itu insinyur. Yang bisa saya banggakan adalah mungkin saya salah satu pelawak yang bergelar insinyur. Mungkin salah satu ya, bukan satu-satunya, salah satu. Jadi kalau kumpul pelawak saya bangga karena mungkin saya salah satu pelawak yang bergelar insinyur. Tapi celakanya kalau kumpul teman-teman insinyur saya jadi minder karena satu-satunya insinyur yang jadi pelawak hanya saya. Jadi itu dua sisi yang merepotkan saya gitu. Tapi alhamdulillah sekarang saya sudah nggak canggung lagi kalau ke insinyur-insinyur kumpul karena memang saya nggak pernah datang. Bapak Wikan Sakarinto, Wikan, wiswi dadi dekan. Beliau ini. Pak Wikan tadi mana main musik, piano tadi Pak Wikan? Oh di samping Pak Pro. Sakarinto. Sampai sekarang masih mikirin mahasiswa toh. Wah. Loh, saya tadi banyak bertukar pendapat dengan beliau. Sebenarnya beliau yang banyak cerita sih saya mendengarkannya. Bagaimana sekolah vokasi ini luar biasa. Dulu kalau di tempat saya kuliah ada juga FNGT, dulu di sini ada juga D3 kan. Sekarang sekolah vokasi D4 Pak ya. Nah, jangan sampai dilema karena kalau dilema jadi bingung. Kamu kuliah di mana? Wah, dilema saya. Wah, bingung. Padahal sudah kuliah masih bingung, dilema. Makanya mentok di D4. Kenapa nggak ada dilema? Karena jadi bingung. Luar biasa. Dan banyak terobosan-terobosan saya lihat di sekolah vokasi ini. Salah satunya ini orkestra yang luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat penampilan yang luar biasa tadi. 90% hampir ya tadi ya. Musiknya dari UGM ya, Pak Wikan ya, luar biasa. Padahal setahu saya minggu depan ini kan sudah mulai ujian, betul? Latihan musiknya aja luar biasa. Saya yakin butuh waktu yang lama. Jadi nanti kalau mungkin nilai mereka nggak bagus, ada alasan karena sibuk latihan. Jadi ada keuntungannya juga ini orkestra ini. Kayaknya udah optimis nilainya jelek gitu ya. Padahal nggak ikut latihan. Ketua panitia kita Ibu Fitri Damayanti beritu SESS MSc. Fitri, Bu Fitri, mana Bu Fitri? Bu, selamat malam Bu. Fitri itu pintarnya seorang putri. Oh. Dan Berutu itu berusaha selalu menjadi nomor 1. Wah, tepuk tangan buat saya. Saya kan belum tadi kan. Yang tadi saya sebutkan sahabat saya juga Bapak Anggito Abimanyu, luar biasa. Tepuk tangan buat beliau yang di. Wow. Jangan loncat, jangan loncat. Oh enggak. Nama beliau juga luar biasa. Anggito. Anggaran kegiatan kudu ditoto.
Makanya beliau itu sering dipercaya untuk memegang anggaran, memegang dana karena bisa menjaga dan menoto seperti itu. Abimanyu agar bisa muncul ide-ide yang mantap dan new. Wah. Maksa ya. Tapi pas kan, pas. Saya dulu saking pengennya kuliah di UGM ya. Akhirnya saya dulu waktu kuliah di Surabaya itu saya sempat punya pacar mahasiswi di UGM. Bener, boleh tepuk tangan buat mantan saya. Dia di peternakan dulu, peternakan. Tapi saya, ada yang dari peternakan? Ada. Tapi saya nggak sampai 2 semester, akhirnya kita putus karena saya sering mendapat masukan dari teman-teman, jangan pacaran sama anak peternakan. Memang anaknya pendiam, diem tahu-tahu bertelur katanya. Saya jadi takut. Makanya dengan alasan itu akhirnya kita berpisah. Di vokasi ini juga ada kehutanan Pak ya. Luar biasa. Saya terus terang seperti saya sampaikan, jangan berharap nanti Anda jadi Tarsan gitu ya. Karena toh bisa tidak sesuai dengan bidangnya juga. Yang namanya kehutanan nanti nggak harus kerja di hutan. Buktinya sekarang yang memimpin Indonesia juga dari kehutanan, ya kan? Ini bukti. Makanya tetap semangat kuliah sebaik mungkin dan jangan sampai jadi seperti saya. Karena nanti saingan saya jadi banyak. Saya bangga, tadi saya juga diberi informasi di vokasi ini ada syarat-syarat bahwa kemampuan bahasa internasional, bahasa Inggris juga ditingkatkan ya Pak Wikan ya. TOEFL-nya berapa tadi standar? 550 Pak ya, pencapaian TOEFL. Saya dulu, nanti Anda minder kalau saya sampaikan ya. Karena saya bukan nggak bisa bahasa Inggris, saya cuma ingin menunjukkan betapa cintanya saya pada Indonesia. Jadi kalau saya kemana-mana termasuk ke luar negeri saya nggak bahasa Inggris. Saya ingin tunjukkan pada dunia bahwa Cak Lontong nggak bisa bahasa Inggris. Bukan berarti saya nggak mau belajar. Saya itu orang yang tidak pernah lelah belajar. Cuma saya hitung-hitung saya sudah 3 kali merasa tertipu gara-gara pengen belajar bahasa Inggris. Pertama, secara waktu saya susah untuk ikut kursus, makanya saya otodidak, saya beli buku. Saya ke toko buku, buku termahal untuk pintar bahasa Inggris saya beli. Ini Cak, rahasia menguasai bahasa Inggris. Saya beli, saya buka sampai rumah, kosong nggak ada isinya. Saya protes, ini katanya rahasia menguasai bahasa Inggris kok nggak ada isinya. Loh, namanya juga rahasia Cak. Nah, kalau ditulis nanti rahasianya bocor gitu. Sekali tertipu tidak menyurutkan semangat saya belajar. Saya minta lagi yang lebih mahal. Ini ada Cak lebih mahal, nggak apa-apa. Belajar bahasa Inggris kilat, saya beli. Saya sudah curiga, saya intip, oh ada tulisannya. Saya bawa ke rumah, benar ada tulisannya. Mulai halaman pertama sampai terakhir, tulisannya apa? Flash. Loh, jadi bahasa Inggrisnya kilat itu flash. Saya hanya tahu bahasa Inggris kilat, kata yang lain nggak tahu saya bahasa Inggrisnya. 2 kali tertipu, tetap semangat. Balik lagi saya. Sekarang gini deh, yang paling mahal buku biar pinter bahasa Inggris mana di sini? Kalau ini mahal ya, enggak masalah saya beli. 30 menit lancar berbahasa Inggris. Saya beli dan ini yang akhirnya terbukti. Karena sampai di rumah dalam waktu 30 menit saya lancar bahasa Inggris. Menit ke 31 enggak bisa lagi. Lancarnya tuh Pak cuma 30 menit. Tahu gitu kan saya irit-irit ngomongnya ya kan. Udah. Sejak itu saya enggak mau belajar bahasa Inggris. Bukan berarti saya nggak bisa, saya itu kalau sudah ngomong bahasa Inggris susah berhenti. Makanya daripada saya susah berhenti, mending tidak saya mulai. Itu prinsip saya gitu. Sejak itu saya nggak mau belajar bahasa Inggris. Bukan berarti saya nggak bisa, saya itu kalau sudah ngomong bahasa Inggris susah berhenti. Makanya daripada saya susah berhenti, mending tidak saya mulai. Itu prinsip saya gitu. Tapi tetap ini seperti yang ada dalam pemikiran dosen-dosen kita itu pengen
anak didiknya lebih maju. Saya juga gitu, anak saya harus lebih maju dari bapaknya. Bapaknya nggak bisa bahasa Inggris nggak apa-apa, yang penting anak saya jago. Makanya kalau di rumah, mungkin kalau Anda nanti suatu saat mampir ke rumah saya, Senin sampai Jumat di rumah saya ada aturan, semua anggota keluarga berkomunikasi harus dalam bahasa Inggris. Senin sampai Jumat, satu kata tidak bahasa Inggris denda 10.000. Ini saya terapkan gitu. Sabtu, Minggu baru bebas pakai bahasa apa aja. Karena saya di rumah kan Sabtu dan Minggu. Jadi kalau bikin peraturan jangan merepotkan diri kita sendiri kan. Nah, kalau setiap hari bahasa Inggris, saya paling banyak bayar denda nanti, ya kan. Tapi yang penting anak saya jago bahasa Inggris, itu yang membuat saya bangga. Penting sekali, dan Anda harus bangga menjadi warga negara Indonesia. Saya bangga. Saya nggak tahu apakah Indonesia bangga punya warga seperti saya. Ketawanya menghina Bapak. Kalau ketawa bareng itu saya bangga gitu. Tapi kalau ketawa telat gitu malah terhina saya. Ini pengalaman saya ya. Awal-awal dulu saya tampil di depan banyak orang seperti ini. Yang saya takutkan itu hanya satu. Saya takut kalau nggak ada orang yang tertawa. Itu awal-awal. Saya takut kalau nggak ada orang yang tertawa. Tapi ternyata dengan berjalannya waktu dan pengalaman lebih menakutkan. Ada suara tertawa tapi nggak ada orangnya. Saya kembali ke pengalaman saya. Saya sampai mana tadi cerita? Ini nggak ada yang bisa mengingatkan. Kan padahal kita hidup ini untuk saling mengingatkan. Terus hidup Anda gunakan untuk apa kalau mengingatkan? Saya ingin sampaikan, saya bangga. Mungkin 3 atau 4 bulan yang lalu, saya dikirim mewakili Indonesia, ada diskusi negara ASEAN di Kuala Lumpur. Saya dikirim, saya nggak tahu siapa yang ngirim, tiba-tiba saya di sana. Jadi di diskusi negara ASEAN ini yang perlu kita pikirkan bersama, bahwa kadang-kadang, bukan kadang-kadang, banyak delegasi negara ASEAN lain yang sudah memandang Indonesia dengan sebelah mata. For example, ada 4 contoh. For example, padahal berarti bahasa Inggris saya sebenarnya nggak benar-benar amat gitu ya. Sebagai contoh, ketika diskusi, tiba-tiba ada wakil dari delegasi Malaysia. Bukan waktu itu, dari Vietnam. Delegasi Vietnam mempermasalahkan prestasi sepak bola Indonesia. Kita harus tepuk tangan ya, ini di SEA Games Indonesia masuk final sepak bolanya, tepuk tangan buat Garuda Indonesia. Kita harus bangga itu. Karena ini kejadian 4 bulan yang lalu, Vietnam itu mempertanyakan prestasi sepak bola Indonesia. Saya sebagai orang Indonesia merasa tersinggung. Di diskusi yang tadinya saya tertidur, tiba-tiba saya bangun dan orang Indonesia itu gitu, kalau diskusi terlalu enak itu ketiduran. Saya emosi. Vietnam itu merdekanya aja duluan kita daripada Vietnam. Dia mempertanyakan prestasi sepak bola kita. Saya katakan, di seluruh dunia, bukan hanya di ASEAN, seluruh dunia, tidak boleh ada yang sombong soal sepak bola dengan Indonesia. Sebutkan negara mana? Brasil, 5 kali juara dunia. Silakan. Jerman 4 kali, boleh, nggak ada yang larang. Prancis 3 kali, silakan. Tapi Brasil pernah kalah dari Jerman. Jerman juga pernah kalah dari Prancis. Prancis sering kalah dari Brasil. 3 juara dunia hebat pernah saling mengalahkan. Tapi dari 3 juara dunia belum satu pun bisa mengalahkan timnas Indonesia. Berarti yang paling hebat siapa? Timnas Indonesia. Kita pertahankan, jangan pernah mau bertanding dengan mereka. Karena itulah satu-satunya cara supaya kita tidak terkalahkan. Ini adalah cara-cara optimis dengan metode minimalis. Ya, loh iya kan? Di Indonesia, ingat beberapa tahun yang lalu sepak bola dibekukan oleh pemerintah, ya kan? Di Indonesia, berarti kita punya teknologi luar biasa, punya kulkas segede lapangan bola. Negara lain nggak ada yang bisa membekukan sepak bola, Indonesia bisa. Wow, Indonesia gitu loh. Saya jawab seperti itu, orang Vietnam diem, nggak bisa bantah.
Karena saya ngomongnya bahasa Indonesia, dia kan nggak tahu mau ngomong apa dia. Yang penting dia nggak males, saya sudah bangga ya kan. Baru duduk belum 5 menit, delegasi Malaysia ikut-ikutan. Oke, Anda boleh bangga dengan sepak bola, tapi ingat, mungkin bapak-bapak yang tahu, mungkin adik-adik perlu membaca juga, cari informasi sebanyak-banyaknya, sering googling di Yahoo biar informasi kita. Ini mahasiswa sekolah vokasi kok gaptek nggak pernah googling di Yahoo? Googling di mana? Google. Berarti kalau di Yahoo Anda yahing gitu. Saya kalau mau googling, saya masuk yahoo.com dulu, baru saya ketik google.com. Ini lebih cepat karena apa? Google nyarinya dibantuin sama Yahoo. Jadi lebih cepat ketemu informasinya. Coba cara seperti itu. Jadi masuk yahoo.com dulu baru ketik google.com, atau sebaliknya masuk google.com baru ketik yahoo.com. Itu lebih cepat menghabiskan kuota gitu. Nih, saya katakan, Malaysia mengatakan begini, SDM, sumber daya manusia Indonesia, kualitasnya katanya menurun, menurut mereka. Karena apa? Secara data mereka menyebutkan, tahun 60, tahun 70, sampai awal 80, Malaysia itu masih import mendatangkan tenaga pengajar, tenaga guru dari Indonesia. Tapi tahun 90-an, tahun 2000-an yang didatangkan asisten rumah tangga. Mereka mengatakan berkesimpulan bahwa SDM kualitasnya di Indonesia ini menurun. Saya emosi lagi. Data tidak bisa dibantah, memang betul. Dulu yang mereka import guru, sekarang mungkin banyak asisten rumah tangga. Tetapi bukan kesimpulannya kualitas SDM orang Indonesia yang turun, tetapi apa? Selera orang Malaysia yang turun. Dulu sukanya guru, sekarang sukanya pembantu. SDM kita tetap hebat, selera mereka yang turun. Kok yang disalahkan SDM kita? Mikir. Makanya banggalah menjadi warga Indonesia. Banggalah menjadi bagian dari negara Republik Indonesia yang luar biasa ini. Saya tidak sendirian, karena saya juga membawa salah seorang pemain orkestra. Ini teman saya ini walaupun sederhana, tapi pemusik. Ya benar Mas ya, nanti awal Januari. Ya, awal Januari 2020, Mas Tato teman saya ini namanya, orangnya sederhana tapi nanti awal tahun akan dikirim mewakili Indonesia ke Spanyol. Ke Madrid. Ke Madrid, Spanyol. Kita doakan menang karena mau diadu dengan Banteng di sana. Mas Tato teman saya ini namanya, orangnya sederhana tapi nanti awal tahun akan dikirim mewakili Indonesia ke Spanyol. Ke Madrid. Ke Madrid, Spanyol. Kita doakan menang karena mau diadu dengan Banteng di sana. Wah, calon dong bikin malu, nyanyi. Oh nyanyi. Makanya saya hadir di UGM ini karena beliau Pak Rektor. Pak Panut Mulyono. Oh kenal. Loh, beliau buat saya bukan orang asing. Oh akrab, Pak Panut akrab dengan. Bukan, beliau ini orang Indonesia, bukan orang asing. Kalau itu semua juga paham beliau orang Indonesia. Saya pikir bukan orang asing itu akrab. Calon dong nggak tahu. Saya memang kagum beliau, memang cita-cita saya dari dulu ya, kepingin jadi rektor UGM seperti bapak saya. Loh, bapakmu dulu rektor UGM? Bukan, bapak saya juga kepingin. Ini logika umum ya. Kalau ada orang ngomong saya punya cita-cita kepingin jadi rektor UGM seperti bapak saya. Ya. Itu biasanya yang berbicara seperti itu bapaknya dulu rektor UGM gitu kan ya. Bukan. Jadi saya, cuma sama-sama pengen. Sama-sama pengen, saya kepingin, bapak saya juga kepingin gitu loh. Jadi samanya di pengennya itu. Iya. Berarti satu keluarga kamu nggak ada yang tercapai cita-citanya ya. Loh, makanya saya kagum beliau ini Pak Panut Mulyono. Walaupun nggak kesampaian, anak saya yang pertama saya kasih nama Panut Mulyono. Wah, setidak-tidaknya menular lah. Iya. Cita-cita tercapai. Seneng juga dong kamu. Saya seneng, istri saya marah. Kenapa? Kenapa dikasih nama Panut Mulyono? Oh, kamu nggak tahu, beliau tuh rektor UGM. Istrimu itu suruh buka informasi di internet gitu loh. Anak kita kan cewek, Pak. Hah?
Kalau ini kamu yang nggak tahu toh, wah kebangetan. Mohon maaf nih Prof. Nama beliau itu cocoknya untuk laki-laki, masa untuk perempuan nggak cocok namanya. Nggak bisa, kalau saya sudah terlanjur kagum, nama beliau nggak boleh hilang. Terus Nama cewek tetap saya kasih. siapa? Di depan saya tambahi Siti. Terus nama anakmu sekarang? Siti Panut Mulyono. Iya Cak, wah. Makso. Tapi memang sejarah Cak. Ya, Saya ya. juga lulus kuliah walaupun saya nggak kuliah di sini. Ya. Kamu nggak kuliah di sini? Saya nggak kuliah di sini. Saya kuliah di Universitas Pancasila. Ambil apa dulu? Saya ngambil sila ketiga. Persatuan ya. Ya. Spesifik kamu ya. Luar biasa. Iya Cak. Begitu saya sebelum lulus kuliah sudah diajak menikah sama sarjana lulusan UGM. Weh, ya kamu nggak bisa kuliah setidak-tidaknya Ya, ada punya sarjana pasangan lulusan lulusan UGM. UGM lewat. Saya nggak mau. Kenapa? Loh, dia lulusnya tahun 70 Cak. Udah tua banget Cak. Lulusnya kamu sebutin dulu harusnya tahunnya. Iya tuh, Lagian belajar itu memang benar semangat belajar harus di. Betul, Wah, belajar itu kan agama mengajarkan belajar itu dari mulai lahir sampai akhir hayat. Betul. Terus belajar. mulai lahir sampai liang lahat Iya. sampai akhir hayat, benar. Kakek saya itu umurnya 95. Masih belajar Cak. 95 tahun. Oh, belajar terus. Luar biasa loh, Iya. hebat. Belajar apa waktu itu? Sekarang belajar jalan di rumah tuh. Kalau itu habis terkena stroke toh, itu bukan. Lu kan belajar juga. Ya itu memang mau nggak mau harus berjalan. Memang apa pencetak sarjana-sarjana apalagi ini sekolah vokasi ini ya wah bakal tenaga-tenaga ahli semakin banyak. Ya betul. Saya kepingin seperti ini. Anak Maksudnya? saya susah diarahin coba. Maksudnya? Anak saya yang SMP kelas 1. Padahal sudah saya sekolahkan di SMP luar negeri. Wih, mana? Ke Singapura gitu? Mana? Bukan, di negeri gak diterima, dia saya sekolahkan di luar negeri. Jadi di Itu luar namanya negeri, sekolah swasta, bukan luar negeri. Kalau luar negeri itu abroad. Di luar negeri. bukan. Negeri gak diterima kan harus di luar negeri. Lah itu namanya swasta. Iya. Bewandel Cak minta ampun. Ya memang harus dididik. Wah. Ini tato sebelah kanan ditato. SMP sudah ditato. Ya ditato Allah. kepala naga. Loh, Kamu ini bahasa SMP pakai tangan ditato kepala naga, hapus. Nah itu disiplin. Dihapus, Cak. Besoknya tangan kiri ditato kepala singa. Wah, nggak Ini kapok. Kamu, ya ampun, kepala naga nggak boleh, kepala singa sekarang, hapus. Hapus. Minggu depan dadanya ditato kepala sekolah. Iya. Ini mohon Ya. maaf. Kalau tato itu kepala naga, Iya. orang lihat ya langsung tahu ya. Oh, Wih, iya. kepala naga. Kepala naga. Kalau kepala singa, kepala singa. Nah terus kalau kepala sekolah, siapa ini? Yang kenal cuma lingkungan sekolah. Ampun, ampun anak saya itu. Memang anak itu harus dididik hati-hati. Saking bandelnya nggak tahu bergaul dengan siapa. Pulang sholat Jumat bawa sendal orang coba. Masya Apa Allah. kan nggak bikin malu, Papa? Sini kamu. Kebangetan itu. Kamu sholat ibadah yang bener. Jangan bawa sendal orang. Itu kamu harus kan dia. tahu Papa butuh sepatu. Kamu itu bukan memarahi. Apa? Itu kamu target namanya. Target. Kalau bisa pesen yang ukuran 46 ya. Aku Malah order ya Cak Londang itu. memang mendidik itu hal yang tidak mudah. Bener, Kamu mendidik iya. anak aja apalagi di sekolah vokasi UGM Iya. ini tugas dekan, tugas rektor mendidik mahasiswa segini banyaknya itu makanya kita tepuk tangan buat beliau-beliau. Wih, ya luar biasa. Kamu anak cuma 3 aja mendidiknya. Anakmu itu selama bulan Ramadan kemarin nggak pernah puasa. Full Cak. Loh ini orang Siapa tua. bilang, Pul? Orang tua kalau nggak memperhatikan anak gampang dibohongi gini. Kok bisa? Setiap jam 2 siang saya lihat anakmu itu di warteg makan. Oh, Loh saya mesti jam 2 siang saya lihat. Duh ini anaknya Tato nggak puasa makan. Saya lihat sambil rokokan. Ini anak nggak diajari apa ya? lihat sambil rokokan. Cak Londang malah nggak puasa. Oh iya. Ya, tapi sekarang setelah saya didik, wah, Hebat. sekarang lagi kuliah di pertanian. Nus. Wes, Ambil pertanian. Sudah bisa mengawin silangkan tanaman. Oh eksperimen. Eksperimen ya. Apa aja? Ini tebu, kelapa sama singkong ini dikawinkan. Jadi apa? Kolak. Ini kok enggak. Coba kamu cek. Itu kayaknya bukan kuliah di pertanian tapi di tata boga. Iya, Cak. Tebu, kelapa, singkong. singkong jadi kolak. Wopo. Ya iya. Ya, kalau itu ke anak saya yang masih SMA aja sudah hebat juga. Masa? Buah-buahan.
Oh, buah-buahan. Jeruk sama pisang Dikawinkan? Dikawin silang. Jadi apa? Oh enggak jadi, orang tuanya enggak setuju. Jadi Suruh kawin lari ya kalau bisa aja. kamu itu Orang ngeselin. tuanya nggak setuju. Tapi itu anak kok bikin kolak kawin silang. Kalau saya ini memang orang perikanan, jadi saya dari Akademi Perikanan Sidoarjo. Jadi kalau soal ikan saya paham. Paham? Loh, Nah, sebutkan, justru saya lulus kuliah sebutkan, itu. pengen dapat sepeda enggak? Sebutkan. Malah kayak Pak Jokowi. Lagi justru setelah saya kuliah perikanan saya tahu ternyata ada ikan yang sangat dianjurkan untuk tidak dikonsumsi. Apa? Semua ikan bagus, proteinnya tinggi. Ya, ada yang nggak boleh, ada yang Apa? ikan nila. Kok bisa? Gara-gara nila setitik rusak susu sebelahnya. Sebelahnya. Iya, Cak. Kenapa? Waktu habis. Alhamdulillah. Wah. Dua hal yang hari ini saya syukuri. Ya. Yang terakhir ini waktu habis tadi. Ya, ya. Yang pertama, Nah. kling M-Banking sudah lunas tadi. Calon dong masih mikir honor. Lo enggak lah, kalau buat UGM terus terang nih ya, buat mungkin nanti acara-acara berikutnya, kalau UGM pengen bikin acara, terus terang saya nggak pernah mikir honor, nggak pernah mikir Itulah hebatnya yang namanya calon dong. bayaran untuk Iya, UGM. iya. Karena yang mikir kan yang ngundang, saya kan tinggal terima, ngapain ikut mikir. Sama. Jadi kita akan lanjutkan lagi Iya. pertunjukan yang luar biasa. Iya. Mungkin hanya di sini saya bisa menghibur. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dianggap benar. Loh, Ya kan kita Oh hanya iya, bisa memohon. mohon. Karena tak ada gading yang tak retak. betul. Jadi kami mohon maaf atas keretakan keluarga Gading sehingga apa? Loh. Tak ada gading yang tak retak. Lah ya mohon maaf Enggak atas ada keretakan. hubungannya sama keluarganya Gisel. Ngapain Oh ngurusin iya. keluarganya Gisel? Tak ada gading yang tak retak. Ya. Jadi atas nama keluarga besar Gajah kami mohon maaf Ya. tidak bisa menghasilkan gading yang tidak retak. Ya. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, Mari kita gali sumur di bulak sumur lagi. Sukses untuk sekolah vokasi UGM. UGM. Sukses UGM. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.